Halo anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Semoga baik-baik saja dan kita semua diberi kesehatan dan kebahagiaan. Anak-anak, sebelum kita belajar, yuk kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran untuk pembelajaran hari ini. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 1. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar apa saja ya? Kita akan belajar yang pertama yaitu tentang padi. Bagaimana tahap pertumbuhan padi dan cara mempertahankan padi agar tetap dapat kita nikmati. Yang kedua anak-anak, kita akan belajar mengenai karakteristik 3 bentang alam, yaitu ada pantai, dataran rendah, dan dataran tinggi. Lalu apa ya Bu tujuan dari pembelajaran hari ini? Yuk kita simak tujuan pembelajaran hari ini. Siswa mampu membuat daftar pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan tepat. Siswa mampu membuat pertanyaan tertulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif untuk persiapan wawancara dengan benar. Siswa mampu mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan dengan tepat. Nah, itu dia anak-anak tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Harapan Ibu, anak-anak harus tetap semangat walaupun belajarnya di rumah ya, bersama orang tua. Biar tambah semangat, anak-anak harus tetap makan, jangan lupa makan. Tadi anak-anak sudah makan belum, ayo? Kalau sudah, tadi anak-anak makan apa? Makan roti, singkong, atau nasi? Makan nasi? Ya, sebagian besar masyarakat Indonesia mengonsumsi nasi sebagai makanan pokok hari-harinya. Apakah kamu tahu bahwasanya nasi itu sebelum dimasak adalah beras? Nah, beras itu adalah tumbuhan dari apa, Nak? Iya, benar sekali. Dari tumbuhan padi. Lalu bagaimana ya tahapan tumbuhan padi itu hingga menjadi beras? Yuk kita simak bersama-sama tahapan pertumbuhan padi dan mengenai padi. Apakah anak-anak tahu makanan pokok yang sering dikonsumsi masyarakat Indonesia? Iya, yaitu adalah beras. Anak-anak tahukah beras itu dari mana? Dari tumbuhan padi. Padi tumbuh subur di Indonesia dan menghasilkan beras untuk dijadikan nasi. Nasi salah satu makanan pokok di Indonesia. Padi tumbuh di tempat panas dengan curah hujan yang tinggi. Penghasil padi di Indonesia yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Sulawesi. Adapun Jawa Barat, Karawang merupakan lumbung padi nasional anak-anak, karena di sana ditemukan banyak sekali penghasil padi. Nah, tahukah anak-anak tahu pertumbuhan padi dibagi menjadi 3 tahap besar? Apakah tahapan itu? Yang pertama-tama, benih dan biji dimasukkan karung goni dan direndam dalam air mengalir supaya perkecambahan benih terjadi bersamaan. Anak-anak, yaitu benih padi ditanam di lahan sementara, jadi belum di sawah ya, masih di lahan sementara. Tahap yang ketiga adalah bibit padi yang telah siap dipindahkan atau ditanam ke sawah. Dia akan tumbuh berkecambah hingga muncul ke permukaan. Bakal, akar, dan tunas akan menonjol keluar dari sawah-sawah tersebut. Kemudian juga memberi pestisida pada taman ini. Selanjutnya, tanaman padi berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Adalah bulir padi yang terbungkus dalam sekam atau kulit padi. Gabah ini nantinya akan dijadikan benih lagi.
akan digiling menjadi beras dan dimasak menjadi nasi yang bisa kita makan. Nah, pada waktu 110 sampai 120 hari panen padi, gabah ditumbuk dengan lesung atau digiling sehingga sekam kulit padi tadi terlepas dari isinya. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu, atau bahkan hitam yang disebut beras. Itu dia anak-anak 3 tahapan besar pertumbuhan padi. Anak-anak yaitu menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Karena yang kedua menjaga lahan pertanian oleh jangan sampai lahan digunakan untuk kebutuhannya berkurang jumlahnya anak-anak. Jadikan oleh sebab itu petani harus menjaganya. Menjaga kebersihan lingkungan anak-anak merawat atau mempertahankan padi adalah menjaga saluran pengambilan dinikmati dan anak-anak sudah tahu kan mengenai salah satu makanan pokok Indonesia, memasaknya juga sedikit, yaitu adalah dari tanaman padi. Selain padi anak-anak, tumbuhan atau tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok banyak sekali. Tugas dari ibu anak-anak memilih salah satu jenis tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok. Kemudian anak-anak membuat daftar pertanyaan mengenai tanaman tersebut. Seperti ini contohnya, Nak. Daftar pertanyaan mengenai tanaman tersebut. Bisa ya, Nak ya, jangan lupa dikerjakan. Ya anak-anak, tadi padi ditanam di sawah. Sawah bisa temukan di daerah dataran rendah. Dataran rendah ini adalah salah satu bentang alam. Ada 3 Nak bentang alam. Kita akan belajar ya hari ini. Yang pertama yaitu pantai, yang kedua dataran tinggi, dan yang ketiga adalah dataran rendah. Bagaimana ya Bu ciri-ciri dan karakteristik tiap bentang alam ini? Yuk kita simak video berikut. Pertama anak-anak, pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan antara lautan dan daratan. Pantai ada yang landai dan ada yang terjal. Biasanya pantai landai digunakan untuk objek wisata. Orang-orang di daerah pantai biasanya memiliki mata pencaharian, pengrajin ikan asin, petani garam, pengrajin mutiara, pemandu wisata, dan nelayan. Yang bisa dimanfaatkan ada ikan, rumput laut, mutiara, kerang, dan lobster. Kalau dataran tinggi biasanya yang tempatnya dingin. Dataran tinggi permukaan buminya tingginya sampai 500 meter di atas permukaan laut anak-anak. Dimanfaatkan untuk perkebunan, tempat perisehatan, kemudian juga objek wisata, tempat peternakan. Nah, kalau datar rendah anak-anak merupakan bumi dengan ketinggian 200 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah ini terletak di pesisir pantai anak-anak. Jadi setelah pantai itulah dataran rendah. Bukan di pantainya ya, tapi di sebelahnya atau pesisirnya. Anak-anak, dataran rendah dimanfaatkan untuk pertanian, perindustrian atau pabrik. Ya. Tidak terasa kita sudah berada di akhir pembelajaran nih Nak. Tadi kita belajar apa ya? Yuk kita simpulkan. Yang pertama anak-anak, tadi kita belajar tentang tumbuhan padi. Dimulai di mana banyak ditemukan padi di Indonesia, yaitu di daerah Karawang. Nah, yang kedua kita juga belajar mengenai tahapan pertumbuhan padi. Ada 3 tahap ya Nak. Tadi mulai dari perendaman sampai ditanam. Kemudian kita juga belajar mengenai bentang alam. Ada 3 tadi. Yang pertama ada pantai. Yang kedua dataran tinggi. Dan yang ketiga adalah
dataran rendah. Kita tadi juga belajar mengenai cara mempertahankan padi agar tetap bisa kita nikmati. Caranya banyak ya nak ya. Contohnya tadi apa? Coba sebutkan. Tadi kita sudah bahas loh. Yang pertama apa? Ya, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Selanjutnya, menjaga lahan pertanian jangan digunakan untuk membangun bangunan ya. Kalau sawah kita manfaatkan untuk menanam padi. Juga menjaga kebersihan lingkungan sekitar agar tidak terjadi banjir ya nak. Ketika banjir maka tanaman padi tidak bisa tumbuh. Dan masih banyak lagi. Sudah tahu semua ya nak ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Besok nih nak kita akan belajar mengenai hak dan kewajiban kita mengenai tumbuhan dan makanan dengan baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan anak-anak diberi pemahaman. Sampai jumpa. Jangan lupa tetap menjaga protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.